Selamat pagi anak kami kelas 3A. Di jam kedua tetap semangat ya. Biarpun ini sudah agak siang ya. Yang percaya kalian semua semangat menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, kalau tadi kita di agama di jam pertama sudah video. Untuk jam kedua ini sudah Google Meet tadi ya. Maaf ya, tadi sudah Google Meet. Jam kedua ini kita video saja ya. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami belajar kembali di jam kedua untuk tematik. Kiranya Tuhan memberkati anak didik kami, berkati guru, juga orang tua yang menjadi guru terbaik di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami awali pembelajaran kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik anak-anakku, kita kembali buka bukunya di tema 3B ya, subtema 2. Hari ini di subtema 2. Kalau minggu lalu di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia. Sebelum kita ke tema tema 2, maksudnya subtema 2, kita ingatkan kembali subtema 1 kemarin pembelajarannya tentang apa ya? Yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia atau bagi kita ya. Nah, yang pertama anak-anakku dapat sebutkan yang pertama sebagai bahan untuk makanan manusia, juga sumber vitamin, sumber karbohidrat, dan masih banyak lagi. Yang kedua sebagai pakan ternak ya, rumputnya bisa menjadi bahan makan untuk ternak. Yang ketiga bahan bangunan, misalnya pohon-pohon, untuk pintu rumah kan bisa dari pohon jati, pohon kayu kamper, kayu meranti dan sebagainya. Itu berasal dari tumbuhan. Manfaatnya juga untuk obat tradisional ya, seperti kemarin ada daun jarak, buah mangkudu dan sebagainya. Untuk hari ini kita masuk di pembelajaran subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kita buka halaman 32. Subtema 2 kita amati dulu gambarnya ya. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Nah, ada hewan yang dimanfaatkan manusia, ada juga yang dipelihara sebagai hewan kesayangan ya. Perhatikan kalau kita berkunjung ke kebun binatang, di sana juga ada banyak hewan yang dapat kita temui ya. Misalnya gajah, ada burung, ada jerapah, dan masih banyak lagi. Nah, di buku kita coba amati mulai dari gambar di atas. Ada kuda, ada ayam, ayamnya ada betina dan juga jantan. Ada juga sapi, ada cacing, ada kambing, ada burung dan kupu-kupu. Nah, perhatikan ya nak. Apakah setelah melihat gambar ini kita bisa menyebutkannya? Pasti bisa ya anak-anakku ya. Hewan-hewan ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Misalnya gambar pertama kuda. Apa manfaat kuda? Bisa diambil dagingnya, bisa juga alat transportasi. Kalau kita lihat di daerah Jogja sana ya, ada delman, menggunakan kuda ya untuk menarik delmannya. Dan juga di sini ada ayam. Manfaat ayam, diambil telurnya, sumber protein, diambil dagingnya, dan masih banyak kegunaannya bagi kita ya. Ada juga di sini sapi. Sapi bisa diambil susunya untuk sumber kalsium ya. Bisa diambil dagingnya, misalnya mama masak sop, masak rendang dan sebagainya. Di sini ada juga cacing. Cacing berguna juga anak-anakku bagi kesehatan manusia. Misalnya kalau ada yang sakit tipes,
cacing ini bisa direbus, airnya diminum untuk supaya sembuh, bisa ya, sebagai obat tipes ya. Ada juga kambing. Ada yang kenal kambing? Pasti kenal ya. Karena ini kalau Idul Adha umat muslim ya, teman saudara kita ini biasanya ada ya, kambing. Ada juga gunakan sapi untuk acara-acara tertentu ya, misalnya hajatan ya dan sebagainya. Ini bermanfaat juga bagi kita, diambil dagingnya ya. Ada juga burung bermacam jenis. Ada juga kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini kalau ada taman bunga pasti ada berterbangannya. Cantik kupu-kupu itu biasanya ya. Makanya sampai ada lagu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, anak-anakku pasti sudah mengenal hewan ini dan juga manfaatnya. Kita masuk di pembelajaran 1 halaman 33 ya. Hari ini ada 3 mapel yang dapat kita pelajari. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PPKN-nya tentang sifat rendah hati dari dongeng ini ya, dari Caca yang rendah hati. Ada juga nanti matematika ya. Nah, di bahasa Indonesia kita baca dulu ya. Di sini ada si Caca yang rendah hati. Kita tahu kemarin ada dongeng ya, ada bermacam dongeng. Kalau di subtema 1 kita belajar dongeng tentang tumbuhan ya. Dongeng apa artinya kemarin? Yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi, tapi mengandung mengandung makna, atau ada coba dilihat dulu bukunya, masih ingat ya manfaat dongeng atau apa yang dimaksud dengan dongeng ya. Dongeng yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi, jadi tidak benar-benar ya, tetapi mengandung makna atau pesan moral ya. Misalnya dongengnya tentang yang baik, pesan moralnya yang baik, kita contoh. Atau dongengnya tentang yang jahat, tentu yang jahat kita jauhkan dari sifat kita ya. Untuk hari ini ada dongeng tentang Caca yang rendah hati. Nah, anak-anakku baca dulu ceritanya, dongengnya. Di sini kalau Mem sudah baca ini, di mana Caca ini si Capung dan juga ada Petra temannya ya. Tokohnya si Caca dan si Petra. Kalau si Petra ini burung pipit ya. Nah, Petra tunjukkan kepada si Capung bahwa para burung lebih kuat ya. Burungnya merasa lebih kuat, yaitu Petra itu lebih kuat dari si Capung ya. Lalu ada pertandingan katanya ya. Nah, di sini Caca mendengarkan pembicaraan si Petra dengan burung beo ya. Mereka katakan seperti ini, Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu menangkan pertandingan ini, kata si beo. Ternyata bukan hanya si Petra yang sombong ya, si beo juga. Lalu tenang saja beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan saya. Ya, ada sombongnya si Petra ya. Caca hanya mendengar dengan diam ya, dengan baik. Caca sabar dan tidak marah, biarpun si beo dan si Petra
mengejeknya. Ya, pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun. Ya, hewan yang tiba di garis akhir dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, karena si Petra agak sombong ya, dia terbangnya cepat. Ternyata ada di depannya satu penghalang ya. Kalau anak-anakku baca ini, ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya, sehingga dia tidak bisa langsung melintas terbang ke sana ya. Sehingga Petra si burung itu tersangkut di tanaman anggur itu ya, dan menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur ya. Sayap Petra tersangkut katanya, tersangkut. Lalu Caca, biarpun dia sudah diejek, biarpun dia sudah diomongin, Cacanya tetap baik hati. Nah, coba ceritanya kita baca. Melihat kejadian itu, Caca pun berhenti dan menolong Petra. Nah, luar biasa kebaikan si Caca ya. Dia berusaha menolong si Petra ya, sehingga Petra bisa lepas dari ranting itu, dahan itu ya. Nah, Caca walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih menolongnya. Nah, setelah bebas, Petra berterima kasih dan merasa malu kepada si Caca. Akhirnya Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dengan oleh teman-temannya. Nah, pesan moral apa yang dapat kita ambil anak-anakku ya? Nah, kita tidak boleh sombong supaya kita tidak jatuh ya. Kita biarpun misalnya pintar atau misalnya bisa melakukan sesuatu, kita tetap rendah hati, tidak merasa lebih dari orang lain. Kita harus menghargai teman kita yang lemah, dikuatkan, yang sudah berhasil kita contoh dengan baik. Kita tidak boleh mengejek teman atau membenci teman, tidak boleh juga sombong. Kita harus memiliki sifat seperti Caca. Biarpun dia sudah dihina, dicaci, diejek, dia tetap menolong. Nah, anak-anakku, dari situ kita bisa belajar tentang kebaikan hati Caca yang tulus menolong dan memiliki sikap yang baik. Nah, setelah kalian membaca dongeng ini, ya, dibaca juga ya nak, garis bawahi juga kata-kata yang penting. Nah, kalau di sini dikatakan diskusikan, ini karena kita tidak tatap muka. Nah, ini boleh dijawab sendiri ya, sendiri-sendiri. Atau boleh ditanya kakak atau mama ya, sebagai temannya untuk menjawab soal-soal yang di bawah ini. Ada 8 ya. Pertanyaannya seperti ini: siapa tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Tadi siapa? Ada Caca dan juga Petra. Si Caca tadi si capung, sedangkan Petra si burung pipi. Sifat seperti tuliskan sifat setiap tokoh. Nah, anak-anakku dapat tulis sifat Caca yang baik hati, sifat Petra yang sombong. Pertandingan apa yang diceritakan dalam dongeng? Tadi pertandingan apa? Yaitu pertandingan lomba apa namanya tadi? Ada pertandingan di sini dikatakan terbang hingga ke garis akhir. Ada perlombaan untuk terbang, siapa yang lebih dulu nyampe di garis akhir ya. Lalu siapa yang terbang jauh meninggalkan lawan. Nah, tadi karena kesombongan si Petra, dia langsung terbang cus gitu. Ternyata ada hambatannya,
tidak langsung merasa hebat, merasa percaya diri, dia langsung terbang. Ternyata ada di sana penghambat. Demikian juga kita anak-anakku, tidak boleh sombong. Nah, apa yang terjadi dengan Petra ketika mendekati garis akhir? Dia setelah ditolong oleh Caca, dia akhirnya menunggu Caca ya. Mereka bersama-sama ke garis akhir. Apa yang dilakukan Caca melihat kejadian yang menimpa Petra tadi? Caca menolong Petra. Siapa yang akhirnya memenangkan pertandingan? Mereka berdua ya, bersama-sama. Nah, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, tadi sudah sampaikan ya, yaitu bahwa kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan suka menolongnya. Baik anak-anakku, itu yang bisa kita pelajari dari pembelajaran 1 di bahasa Indonesia dan PPKN-nya. Nah, tadi kan udah jawab ya. Anak-anakku bisa kerjakan ini ya, kerjakan sendiri. Nah, biarpun tidak dikirim ke mem ya, karena hari ini ada tugas agama ya, ini hanya kamu kerjakan sendiri. Untuk selanjutnya halaman 35 kita berhitung ya. Di sini kita belajar berhitung tentang perkalian. Nah, perkalian pada sifat pertukaran. Kalau kemarin di subtema 1 penjumlahan dalam sifat pertukaran. Nah, di sini sifat pertukaran pada perkalian. Contohnya, perhatikan. Di sini dikatakan ada 12 ayam di dekat sekolah. Mereka membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Nah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian. Perhatikan ayam, ke-12 ayam ini, yaitu ada 4 kelompok. Setiap kelompok ada 3. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 4 kelompok dikali 3 ekor ayam sama dengan 12 ekor ayam. Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Nah, untuk menuliskannya dalam sifat pertukaran, perhatikan. 4 dikali 3, sifat pertukarannya kemarin kan kita sudah berbicara tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Hampir sama ya anak-anakku, hanya bedanya kalau kemarin penjumlahan, ini perkalian. 4 dikali 3, sifat pertukarannya menjadi 3 dikali 4. Berpengaruh nggak pada hasil perkaliannya? Tidak, tetap hasilnya ya. Jadi sifat di atas disebut pertukaran pada perkalian. Nah, yang perlu diingat pada sifat pertukaran pada perkalian, bahwa urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Ingat itu ya, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian ya, hampir sama dengan minggu lalu. Sifat pertukaran pada penjumlahan ya, hasilnya tidak berubah ya, namun letaknya yang berubah. Sama dengan sifat pertukaran pada perkalian ini, urutan bilangannya tidak mengubah, jadi tetap hasil perkaliannya ya. Oke anak-anakku, contohnya ada lagi di halaman 35. Ini bisa kalian lihat ya, ada bebek ya. Ada 2 ekor bebek setiap kelompok. Jadi 2 ekor bebek ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2, 5 kelompok bebek dikali 2 ekor bebek sama dengan 10 ekor bebek. Nah, kalau sifat pertukarannya 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5.
hasil perkaliannya 10 ekor bebek. Oke, itu yang bisa Mem sampaikan. Lalu di halaman 36 ada SDBP-nya ya. Gerakan cepat dan gerakan lambat ya. Kita kemarin sudah belajar juga ya di tema 3A tentang gerakan lambat dan cepat ya. Di sini Nina melakukan gerakan kupu-kupu terbang dan gerak merak ya, burung tentunya ya. Gerak kupu-kupu salah satu contoh gerak cepat karena dia mengepakkan sayapnya dengan cepat. Nah, gerak kedua, gerak merak membentangkan sayap merupakan contoh gerak lambat. Jadi ada dua ya gerak tariannya. Gerak tarian Nina yaitu gerak kupu-kupu terbang itu contoh gerak cepat. Kalau gerak burung merak contoh gerakan lambat karena badannya lebih besar dari kupu-kupu ya. Nah, anak-anakku untuk melakukan ini boleh kalian latih di rumah ya. Nah, di sini ada gerakan tangan ke atas ya seperti Nina. Lalu ke bawah. Ya, bisa dicontoh gambar yang di halaman 36. Nah, itu saja yang bisa Mem sampaikan hari ini. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa hewan juga bermanfaat bagi manusia. Lalu di PPKN kita tidak boleh sombong, harus rendah hati dan memiliki sifat menolong sesama ya, memiliki sifat yang baik. Untuk matematikanya kita belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian ya, kuncinya yaitu urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian ya. Dan di SDBP kita belajar dua macam gerak ya, gerak cepat dan gerak lambat. Tadi ada contohnya itu gerak kupu-kupu dan gerak burung merak. Nah, itu yang bisa Mem sampaikan pagi ini. Tetap semangat ya, kerjakan tugas agamanya dengan baik ya, dikirim sampai besok ya. Salam semangat, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi.